ini khusus duri. Kenapa zikir bisa sampai ke Bonalu? Itu memang dulu tentang ada Kabul itu guru pernah ditugaskan di Cepu, ya, tetangganya itu namanya zikir. Karena ayah tidak ke Kabul di sini, dia dicarikan anak duri mau saya jadi ngaji. Zikir kalau tidak ke Bonalu ketika tidak hasil. Justru yang tidak hasil adalah ada murid dari Banyumanik masih kota Semarang, selatannya Semarang bagian selatan ini. Itu berhasil sampai di 4. Saya juga tapi belum selesai. Saya tidak wafat, itu saya tidak wafat. Jadi tidak belajar yang Pak Wijaya. Silakan berikutnya. Mungkin dari gue ada setengah menit. Mohon maaf, yang aku tadi sampaikan jawabannya ada sama Ustaz Abdul Aziz. Tadi Ustazah Aisyah itu jawabannya ada sama Ustaz Abdul Aziz. Ustazah dari Aziz yang mohon maaf, saya sudah ada di Lombok. Tenang, saya sudah ada di sini. Baik, kita lanjutkan ke Pak Azhari. Bismillah. Ustaz Muhammad Faisal. Satu orang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya karena sebelumnya saya dapatkan dari ketika koordinator sebelumnya itu juga mendapatkan dari alat metodologi. Jadi kalau ahli itu cerdas, jadi dia tidak perlu setorkan bacaan yang full, cukup ditunjuk. Itu pun yang tahu adalah guru kelasnya. Pertanyaan saya adalah, terutama kaitannya dengan Zahir langsung diajar oleh Bapak Kiai Hasan Zahari. Pernahkah Bapak Kiai dalam berbuat demikian? Apakah pernah Ustazah dari tunjuk saja? Apakah memang Ustazah disuruh banyak full semua materi di halaman video tersebut? Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan tentang pembelajaran ya. Ini yang jawab ada dua, yang pas satu Pak Aziz dan yang dua Pak Ahok. Coba dijawab Pak Aziz. Ya, Pak Aziz ini Kepala TPK Lolo Jawa saat ini yang koordinator cabang Semarang 2. Silakan Pak Aziz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memang kerja dengan ayah, tapi saya dari anak-anak sampai nikah tidak pernah disuruh ngajar ngaji sama ayah. Saya bekerja sama ayah. Setelah saya punya anak, ayah menyuruh saya ngajar ngaji. Saya kan tidak tahu cara ngajar ngaji yang benar. Hanya ayah membimbing saya. Dan di antara selain ayah menggunakan pengajar, cara mengajar, ayah itu seperti ini. Kalau mengajar ke anak itu, guru itu sudah tahu, oh anak ini sudah paham. Jadi tidak harus satu halaman dibaca semua. Ayah itu pesan begini, guru harus tahu murid. Murid ini bisa, murid ini tidak bisa, murid itu yang harus pertama kali guru kuasai. Jadi tidak semua satu halaman dibaca. Kadang ayah itu saya lihat ada banyak 3 kalimat, kadang 2 kalimat sudah balik itu. Boleh anak guru tahu ini anak bisa, maka bisa dalam satu kalimat
gambar Pagelaran Buli. Pagelaran yang dalam Pagelaran Buli. Ya. Nah, dari sedikit ya. Jadi tadi seperti yang disampaikan oleh Kak Aziz itu, guru itu harus paham masing-masing kemampuan muridnya. Jadi kalau kita begitu melihat anak yang dibentuk langsung bisa langsung mulai diangkat. Jadi tidak harus satu dari satu halaman, mulai satu dua tidak 4 halaman, tapi yang jelas ya. Kalau pas kalau yang pas terakhirnya itu huruf terakhir apa bacaan terakhir atau garis terakhir itu sebaiknya anak suruh membaca. Jadi anak merasa selesai. Ya. Baik, paling belakang Ustaz Fahri. Saya di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, satu kata untuk seluruh beberapa kegiatan terbaik. Para ulama, santri, ustadzah dan sama-sama yang mengaji menjalankan menolak kegiatan ini. Sekarang kita dikasih buku ini, tetapi kalau saya punya buku saya selalu tulis tanggalnya. Jadi dulu saya pernah pertama kali buku ini tanggal 11 September 2017. Tetapi mohon maaf ini baru saya sentuh ini ilegal. Saya fotokopi sendiri. Mengambil buku lagi karena dapat pulang saat itu. Mohon maaf Ustaz saya sudah pada buku ini. Ya, pertanyaannya di buku Amerikas beberapa guru yang terkenal di buku itu, guru dari Kiai Dahlan adalah Kiai Asmor, Kiai Jarwan Kudus, Kiai Terbundi, dan Kiai Haji Abdullah Umar. Yang kami ketahui secara sejarah bahwa kata istilah goreng itu pertama kali dipopulerkan oleh Kiai Haji Abdullah Umar Semarang. Nah, dari dulu yang pertama kali menulis kaidah goreng yang asing di Al-Quran itu. Mungkin kalau salah sudah diperbaiki. Nah, maka ketika Kiai Haji Dahlan datang untuk mentasih beberapa jilid qiraat itu, apakah beliau mentasih goreng yang ditulis itu ke beliau, ke Kiai Haji Abdullah Umar, atau sudah menulis sendiri dan beliau hanya mengutip kitab yang tertulis oleh yang ditulis oleh Kiai Haji Abdullah Umar. Nah itu. Terus yang kedua, apakah selain buku jilid yang diceritakan di buku ini yang ditafsir oleh Kiai Haji Umar Kudus, tidak kami adalah salah satu ulama yang menjembatkan qiraat Indonesia, dan bentar lagi Kiai Haji kepada Kiai Haji Rabian, ya. Apakah beliau juga mengatasi buku tajuk Al-Quran? Karena mohon maaf, mungkin ini bukan rahasia umum lagi. Kami juga pernah bertanya ini secara pribadi ke Ustaz Jawahir Tantowi, tapi belum dijawab. Terkait kaidah lam tadhok ba'dahu dan letak yang secara referensi internasional itu menyalahi kaidah yang ada di qiraat ini. Nah, mungkin ini bisa dijelaskan secara umum agar tidak ada kita bawa secara amanah hidup ilmiah gitu di setelah acara ini. Mungkin itu saja yang bisa tanyakan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mbak Wadi Lubis ke Tasnya ke Taslim ke Hukuman ya. Jadi apakah yang boleh dilakukan itu juga ditasihkan ke ulama-ulama? Terima kasih. Bu. Jadi masyarakat Indonesia sebelum ayah Muslim Qori itu ayah tuntas bahwa bacaan Qori wal Musyrikan itu kan ada dalam Al-Quran. Kenapa yang belajar hanya orang Fatah dan Hafidh? Nah kita yang orang awam masa nggak boleh belajar? Kira-kira gitu. Ayah belajar Qori bertalah langsung dengan Kiai Rahman. Terus saya bilang, ini mau saya tulis bahkan dua rumah yang dorong terus. Sekarang kamu tulis apa lagi? Adapun Qori itu memang tidak dipastikan ke bahawaniyah. Tapi jadi gini, buku qiraat itu kosakata bahasa Arab yang menasih adalah Ustaz Muhammad Qurram. Ustaz Muhammad Qurram itu jebolan dari Mesir. Kosakata bahasa Arabnya, lomba, begitulah kira-kira itu Ustaz Muhammad Qurram. Buku qiraat 1-10 Bahawani. Kalau boleh, ya Allah. Tetapi pada saat dinikah menjadi 8 jilid, itu Kiai kemudian mengevaluasi dan ayah minta sambutan dari Kiai kemudian. Guru ayah semua, tapi ayah memberikan ke Kiai kemudian. Dua orang maknanya, apa mau sama lagi? Nah, ini kira-kira jawabannya ya. Ada pun menyalahi dengan kaidah itu kalau yang jawab. Kalau dia belajar desain ya, yang kalau Tatsu itu berarti buku yang jago yang apa yang pink gitu ya, itu memang banyak guru banyak ulama yang kenapa kok tidak jawabnya bingung. Tapi gini, saya ambil saja bahwa tampaknya benar bahwa Pak Dahlan itu mempelajari ilmu tajwid sama Qori itu dari gurunya. Artinya nggak ngarang sendiri, nggak ngarang sendiri. Istilah-istilahnya yang tadi bilang bertentangan dengan kaidah internasional. Tampaknya itu yang diterima Pak Dahlan. Saya meyakini kenapa? Saya sendiri pernah melihat lembaran Qori yang lulus sebelum jadi guru ya. Itu pakai lembarannya. Mungkin hasil talaki kata Pak Abdul. Yang kedua, Pak Ustaz bisa mengkonfirmasi dari Rafiq pernah menunjukkan buku, pernah menceritakan buku tajwid. Kemudian menanyakan apakah buku ini yang digunakan oleh Pak Dahlan sebagai referensi tajwid khususnya ya. Saya belum lihat bukunya, tapi kayaknya bukan dari buku itu, karena kan itu dari berapa ya? Dari apa? Oh, ya, nyambung tadi. Oh, oke, saya kurang ada. Jadi yang dari Rafiq itu menunjukkan kitab tajwid susunannya Kiai. Ya. Kemudian saya juga dapat dari Jakarta Selatan ada kitab berbahasa Arab. Tapi yang menyusun kayaknya dari Indonesia juga. Tapi di bahasa Arab itu juga menggunakan terminologi yang sama yang digunakan oleh Pak Dahlan. Selalu ada dua, yang satu berbahasa Arab, yang satu berbahasa Indonesia. Tapi isinya sama, termasuk bagaimana membagi masalah ini jadi 13, kemudian pembagiannya Mutaqarrib dan desain. Setelah saya baca soal Mutaqarrib dan desain ini terkait dengan kesamaan huruf dan sifat gitu lah kira-kira ya. Kira-kira kayaknya begini, kalau Pak Dahlan mengajarkan sesuatu yang nggak diajarkan oleh gurunya, kayaknya lebih membahayakan ya. Adapun
walaupun itu dianggap bertentangan dengan beberapa kitab, ya saya kira ini biasa ada di dunia ilmiah ya, gitu ya. Tapi saya kira sudah benar apa langkah adalah bahwa beliau mengajarkan demikian dan menulis itu tidak karang-karang, ada kitabnya, gitu ya. Tapi ya mungkin bahwa buat Sofian dari bisa membantu kami menjelaskan. Mohon maaf ya. Pada saat ada orang protes, kenapa dilatih mengajarkan ke anak-anak bacaan mak kok panjangnya lebih ayah yonya orang yang lain itu belum pernah ngajar anak-anak. Tapi bagi saya, kok saya keyakinan Pak Dahlan tidak pernah membaca kitab Adani. Saya pernah baca Adani itu mengatakan bahwa dalam proses pembelajaran memanjangkan itu boleh. Dalam proses pembelajaran. Kok asumsi saya Pak Dahlan itu karena orang lapangan gitu ya. Maka benar kalau ada kok orang membantah dan kok panjang itu panjang ya karena dia belum pernah ngajar anak-anak gitu. Walaupun kalau disilonkan dengan Adani ya ada jawabannya. Berulang kali nggak baca kitab yang kita tahu. Gitu ya. Kalau di Jakarta ini banyak yang protes, salah satunya begini, Pak Yusuf Kilaanti itu tidak sesuai dengan Rasul Usmani. Saya jawab gini, jadi murid itu berapa? Waktu itu dia jawab 162. Ada nggak yang nggak bisa ngaji? Nggak ada, ya udah. Tetapi ini nggak sesuai Rasul Usmani. Karena di desa saya sedang ini Arab, sok Arab. Jakarta ini Jakarta. Khot ya, yang khot pertama yang nulis Pak Dahlan. Pada saat kami masuk kami itu stensil yang menulis khot pertama Ustaz Muslim. Ustaz Muslim itu gurunya Aksa, gurunya anak-anak. Tapi bukan saya, karena saya nggak pernah masuk pada bapak. Ustaz Muslim itu penulis khot setelah ini. Kemudian diganti dengan Alkam. Alkam itu orang pekerja. Pada saat ditulis Alkam itu stensil sudah pindah ke Aman dan sudah pindah ke Bali. Setelah Alkam pada saat dicetak oleh Munanto itu tulisan-tulisannya ditulis oleh Pak Sahlan. Yang kita baca sekarang ini itu khot Pak Sahlan dari Demak. Atau putus ya? Oh yang Demak dari siapa namanya? Ustaz Muslim. Ustaz Muslim itu Demak, Pak Sahlan khotnya. Yang jelas kan bisa baca. Tapi Pak Osman sama Pak Tony tulisannya. Makasih. Saya bisa, gimana Ustaz? Tentang beberapa di kajian yang tidak sama dengan kebanyakan kitab internasional ya. Kalau juga saya bisa perlu juga tidak sama. Kita kembali saja jawab. Lanjut aja. Baik, tinggal beberapa menit jika kata agak mundur mulainya mungkin dari Ustazah satu orang lagi dan dari Ustaz satu orang lagi. Silahkan dari para Ustazah satu orang menanya. Ada? Silahkan di depan Ustazah. Silahkan. Tapi kalau sudah ada mic di sana bisa langsung dari situ berdiri. Langsung ke pertanyaan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Kementerian Istiqomah Indonesia
Qiraat itu telah mencetak generasi Quran dengan bacaan yang fasih, baik dan benar. Sehingga tetapi untuk mencapai itu, keberhasilan itu, anak-anak maupun kami yang dididik sebagai guru Al-Quran tentu akan melewati fase demi fase, tahap demi tahap yang pasti akan ada kesulitan. Sehingga terkadang tantangan harus jauh besar. Nah, dari tadi beberapa sistem bagaimana qiraat itu sudah ditanyakan. Jadi yang saya tanyakan dalam hal ini adalah bagaimana cara atau langkah qiraat itu untuk memberikan mental yang kuat, menanamkan mental yang kuat, tekad yang kuat kepada anak-anak kami, karena kami Islam kami juga berlaku selaku guru di lapangan di TPP. Kami menemukan banyak kendala, banyak keresahan terkait mental anak-anak. Contohnya seperti ketika anak-anak mungkin TPP yang istiqomah bukan TPP yang istiqomah saja yang mengalami hal itu, tetapi mungkin di TPP lain juga. Contohnya ketika anak-anak tidak lulus tasbih, tidak lulus tes kepala TPP, mereka sepertinya mental mereka itu down, ada yang nangis dan lain sebagainya. Jangankan tasbih, kalau ini saja mereka sudah nangis-nangis, ngambek dan lain sebagainya. Nah, mohon dalam hal ini kami selaku yang langsung menghadapkan dengan anak-anak, mohon kiranya ada nasihat untuk kami supaya mental kami kuat, anak-anak juga kami tempat dengan mental yang kuat, sehingga mereka tidak berlaku manja, tetapi dengan bacaan Al-Quran yang luar biasa bisa mencetak karakter Qurani dengan mental yang kuat. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jelas mental yang kuat itu tidak diberikan atau dididik ketika mau intas atau intas sejak praktekan sudah disampaikan. Silakan dapat mentalitas. Yang pertama, guru jangan pernah coba-coba. Jangan coba-coba. Siapa tahu naik. Yang seterusnya, dari halaman jilid 1 halaman pertama itu hampir dikatakan anak itu belum bisa langsung naik halaman 2. Di situ sebetulnya sudah ada pembelajaran buat anak bahwa ngaji itu ada tidak lain. Ya, ya. Itu sudah ada pembelajaran ngaji itu ada tidak. Tapi guru itu tetap harus dengan bahasa satu di jilid berapapun, atau pas kenaikan jilid pun guru tetap dengan bahasa satu. Ini temor, kamu nggak naiknya, atau kamu di sini. Besok lagi ya. Biasanya dengan tos pelajaran sudah selesai. Besok lagi ya. Apalagi kalau misalnya anaknya sudah agak besar, perasaan muridnya itu sudah besar. Terus gurunya ngomongnya ini nggak naik, atau nggak naik loh, kamu nggak belajar. Malas tuh kamu tuh ini rasanya nggak naik.
Guru kelasnya bilang, sudahlah Bu, coba dites lagi. Saya bilang, jangan. Kalau dia naik, dia akan terbiasa dengan ini. Dia akan naik sekali-sekali. Kalau dia tetap tidak naik, dia akan merasa bahwasanya dia akan terus menuntut untuk tidak naik. Maka jangan dulu untuk minta tes ulang. Memang kan di Irak ada tiwas gas. Nah, gasnya ini ada pintu ya, ada ketegasan-ketegasan yang dimiliki oleh guru. Ya. Jangan sampai kasihan karena anak nangis terus dinaikkan, gagal sudah ditilang. Ya. Ketegasan tapi dengan bahasa santun. Ya, itu aja mungkin ya. Jadi ini ada yang dulu yang harus dulu tuh adanya. Tapi yang jelas keberhasilan itu tidak ada interaksi antara santri sama guru. Wali santri itu juga berperan besar. Jadi di sini diperhatikan juga kadang-kadang mentalitas itu juga dibangun oleh orang tuanya sendiri. Jadi ya kita bekerjasama antara kita DPI, lembaga dan orang tua santri, komunikasi yang baik. Saya ambil contoh di tempat kami di Luar Jambi itu interaksi orang tua dengan kepala TPI itu intens. Jika ada masalah orang tua dipanggil. Bagaimana cara memanggil orang tua? Tasnya anak-anak itu kan ada buku macam-macam itu. Jadi kalau Kak Azizah mau ketemu orang tua, tasnya dia diri. Nanti kalau orang tua mau jemput, disuruh ambil tasnya di kantor. Otomatis orang tua datang ke kantor. Dari situ nanti kepala TPI komunikasi. Jadi ya masuk tadi masalah mentalitas bisa diselesaikan bersama karena orang tua itu juga punya kontribusi. Terakhir satu penanya bismillahirrahmanirrahim. Satu pertanyaan lagi. Kita teruskan Ustaz Termuzi dari Ordan. Ustaz Azia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Syamsul Asdian, asli dari Tegal, Jawa Tengah, tapi sudah lebih dari 10 tahun di Lombok. Jadi saya punya anak yang pertama, alhamdulillah kelas 1 SD sudah selesai qiraatnya, sudah khatam. Jadi ketika saya dulu menyimak dia sebelum disimak sama ustaznya di kelas, di halaman 8 itu di pelajaran matlah berjalan Rasulullah di baris terakhir saya lupa ada tulisan wayakulullaha di versi baru. Saya menjaga wayakulullaha, saya buka versi lama yang kecil. Ternyata itu wayakulullaha. Nah, terus saya pernah ini masalahnya sebuah tahun yang lalu saya mau sampai berkecambah sehingga sekarang anak saya yang kedua bila umurnya 4 tahun setengah sudah masuk jadi 5 juga. Saya ketemu lagi bahwa yang dibuat saya mau cari versi lama sudah hilang. Nah, sedangkan di Al-Quran yang saya tahu wa yadhillu wa yamquluhum wa yaqulullahu ala man yasha. Kalau kita pakai kata artinya langsung jalan ini makhluk.
Nah, saya minta konfirmasinya dari Dewan Pusat ya, Dewan Perwakilan Pusat, bagaimana nih, mana yang betul gitu saja. Saya kira pertanyaan itu saja karena ini urgen ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung closing statement dan jawaban terakhir. Kalau itu mungkin sengaja dibikin salah. Yang kelihatannya mungkin dikatakan salah, kadang ganti harokat. Ya, dia lebih pinter mungkin. Ya, saya ini termasuk orang yang mencetak buku qiraat sebetulnya. Saya merubah harokat aja saya nggak berani. Sebetulnya saya nggak tahu. Ya, orang yang tahu tentang qiraat itu tidak berani merubah-rubah, termasuk guru. Apalagi merubah-rubah isor. Jadi huruf saya tidak berani merubah. Apalagi menambahkan. Jadi kadang-kadang harokatnya patah, ganti duma atau ganti kasroh. Bukan salah sih cetak sih sebenarnya. Masternya itu yang salah. Bukan, ini masternya juga. Ya, kita coba kira-kira. Jadi biar benar kita ini. Ya biar betul koreksi, kayak pada koreksi braille, apalagi braille itu koreksi pada beberapa bulan saja. Jadi progres kami sudah mengevaluasi dari praktekan sampai audit, itu memang banyak huruf yang lumpuh itu, huruf yang salah harokat, salah pengertian, ada bacaan dan lain-lain. Itu kami edukasi sudah, kami mulai cerita itu kan salah paling banyak. Ketika kami mau menuntut atau mau menindaklanjuti progres perbaikan itu, ya memang pikiran itu tidak sesimpel ya. Jadi sudut pandangnya ada banyak. Ada yang mengirim pesan secara tidak langsung bahwa ini jangan main-main dan diganti karena ada sejarahnya yang menuliskan konten qiraat bersamain dengan Paulnya Mbak Sahlan dari Buku Stadion. Jadi ini apakah direvisi kemudian bagaimana cara kita mencari ada memperbaiki yang salah. Dan jadi kenapa kok banyak yang salah? Kalau yang jelas bahasa dari itu kan memang untuk cetak qiraat yang lama versi lama itu kan kecil-kecil. Ketika kami mulai memasukkan program praktekan 3 tahun ngaji itu malah qiraat yang kecil yang lama itu kasihan, sehingga memang bukunya itu dibesarkan, ukuran dibesarkan, otomatis kalau kita pakai fontnya memang font tulisan kecil itu berubah. Jadi bagaimana? Serangan di situ ada badannya di situ. Kebetulan guru-guru yang sangat berdekatan, harokat yang berdekatan dengan gurunya, jadi semakin menempel ke diri, semakin apa ya, dia semakin sulit dibaca. Dan kami memang mau tulis ulang, tapi baru mau melangkah yang proses sudah berubah. Jadi kami sudah mengidentifikasi dari praktekan sampai cerita sudah mana-mana yang harus diperbaiki ada, dan kami berencana mulai cerita kedua-duanya mudah-mudahan itu bisa kami laksanakan dengan baik. Terima kasih atas masukannya. Baik, alhamdulillah sesi diskusi pada siang hari ini telah selesai dengan pertanyaan terakhir tadi. Oleh karena itu kepada saudara guru, setelah ini acara kita adalah istirahat sholat makan dari jam 12.30 sampai jam 14.00. Setelah
sesi diskusi pada saat ini saya baca alhamdulillah dan alhamdulillah ini subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Adapun untuk yang para asatidz silakan kami dahulu mempersiapkan diri untuk salat zuhur, sedangkan ustazah nanti dari panitia akan memberikan santap siang terlebih dahulu sehingga sholatnya beriringan di masjid. Silakan di podium saja. Di podium. Ayo. Dari sana. Oke, ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekali saya sebenarnya tadi itu ketika bertemu di pagi hari itu saya banyak sekali pertanyaan dari ustazah, tapi karena waktunya tidak cukup ya, tapi alhamdulillah kita berada di sini seperti yang disampaikan oleh ayah kita Ustaz Abu Bakar, bukunya tadi ada Allah ini karena dari Allah ya. Alhamdulillah saya kesannya berada di sini bahagia senang karena bertemu langsung kita semua saudara yang bertemu langsung dengan anak-anak dan ayah kita Ibrahim, ayah Dahlan Asari Bashir. Ketika anak-anak dari ayah kita Kiai Dahlan Asari Bashir seringkali mengucapkan kata itu, kenapa kita seperti anaknya juga. Ayah kita itu adalah kata yang saya nggak bisa paham saat itu, seolah-olah ayah Dahlan itu adalah ayah kita semua, jadi kita semua. Jadi kesannya ayah itu terima kasih kita sudah berada di sini, mudah-mudahan nilai doa kita akan bertemu kembali di situasi yang seperti ini karena membahas mudah-mudahan memikir kembali terkait dengan Kiai Dahlan Asari bisa kembali. Jadi misalnya mudah-mudahan perjalanan nanti mudah-mudahan ayah dan ibu sehat selalu. Semoga diberkahi dimudahkan rahmat untuk keluarga dan ayah kita saling berkasih. Saya semoga Kirwati kembali bersatu. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Berarti setuju ya kita tentang TKP lagi? Setuju? Oke. Tapi beliau protes untuk berikutnya nggak boleh ditempatin di hotel. Hotelnya itu TPG. Protes beliau. Jadi usaha-usaha harus mendesain TPG-nya seperti hotel. Siap? Oke, sekarang dari perwakilan Ustaz. Bapak Bob. Silakan, Ustaz, depan-depan Ustaz. Bapak. Pak Haji Sidik. Haji Sidik. Monggo Pak Haji. Pak Haji, silakan Pak Haji. Bapak. Pak Haji. Ada Pak Guru. Ayo silakan. Ya, kita beri tepuk tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Karena ini suatu permintaan dari saya wakil dari beberapa rekan-rekan, terutama rekan-rekan yang baru kayak gini. Mohon maaf, mungkin sudah ada yang mohon. Sangat bersyukur sekali bagi saya pribadi dan juga rekan-rekan yang bersama saya kami, terutama dalam rangka meneruskan perjuangan dari Sayyidah Hamzah Hashim, yang mana dulu kami mengenal dan dibina dengan menggunakan dan sekarang ini kita tetap istiqomah, dan pada akhirnya setelah sempat turun ini kembali naik lagi setelah akhir. Alhamdulillah. Walaupun ya orang bilang sempat terjadi gempa-gempa sedikit. Mohon maaf ya. Ini berkah dari perjalanan mulia Abdul Aziz Kamil. Jadi alhamdulillah kami dikerahkan kembali, dan pada akhirnya kami istiqomah dan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan amin. Cukup sekian saja, dan kata-kata itu saya ucapkan rasanya, karena saya bersyukurlah kami jadi hanya mengucapkan syukur alhamdulillah dan terima kasih kepada Dewan Koordinator Pusat yang berkesempatan untuk hadirkan diri memerlukan kepada kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Salah satu guru saya di daerah Praia, dia selalu bercanda. Kami baru naik dari jilid 5 ke jilid 6. Oke, sekarang saya ingin terakhir adalah ini di Rangga kita bilang ramah tamah, tapi tadi itu sudah lebih daripada ramah tamah. Sebagai penutup acara MMT Cabang NTT ke-30 sekaligus ya menjadi tema dan agenda besar di cabang NTB, yaitu bedah buku biografi Haji Dahlan Salim Hashim. Ya, insya Allah nanti kita minta validasinya dari Bang Mahmud. Dari semenjak terbitnya buku itu belum ada ya membuat kegiatan ini yang membedah buku tentang beliau. Ya, walaupun mungkin di luar ekspektasi teman-teman sekalian, tadi mungkin akan membahas lembaran demi lembaran, tapi saya yakin yang tadi itu adalah daging semua. Setuju? Setuju ya? Tentunya masih banyak ustaz-ustaz punya pertanyaan-pertanyaan, rasa penasaran, bahkan tadi ada titipan, saya mau menyampaikan pertanyaan dari titipan karena sudah dilabeli ordal, jadi nggak boleh. Nah, ya insya Allah nanti di pertemuan kita yang berikutnya kita akan lagi sesi ini, yaitu foto bersama seluruh keluarga sebagai bentuk kenang-kenangan sekaligus oleh-oleh dari panitia kepada seluruh lembaga di cabang NTB 2. Perlu diketahui yang terhormat Dewan Koordinator Pusat, untuk jumlah lembaga di cabang NTB sekarang sebanyak 52 lembaga, sampai di negeri bagian timur Kabupaten Lombok itu sudah ada
meresmikan satu lembaga. Dan insya Allah saudara-saudara kita yang berada di Indonesia bagian timur, Nusa Tenggara Timur, di Kabupaten ND itu sedang berjuang untuk membina pejuang-pejuang perang dan lain lembaga-lembaga di NTB. Walaupun negeri minoritas, tapi kita doakan mereka. Bahkan sampai saat ini masih ada yang mondok di Hidayah. Satu orang insya Allah akan masuk tasmin nanti di minggu-minggu ini. Mudah-mudahan dapat ikut metodologi di tanggal 8, 9, dan 10 Maret mendatang. Baik, untuk itu kami persilakan kepada seluruh keluarga naik ke atas panggung. Kita atur formasinya. Kami informasikan untuk urutannya kita nanti mulai dari koordinator cabang dulu, kemudian koordinator kecamatan, baru nanti satu persatu dari lembaga-lembaga. Mudah-mudahan bisa selesai lebih cepat. Kami tidak pakai nunggu yang terlambat kita tinggal ya. Nah, jadi usahakan dulu sudah dengan lembaganya masing-masing. Jadi ketika kami absen itu sudah siap untuk naik ke atas panggung. Fotonya tidak perlu formal-formal saja, bebas berekspresi. Yang penting ini kenang-kenangan. Ya, silakan kami persilakan kepada seluruh keluarga untuk menaiki panggung. Kemudian bersiap-siap koordinator cabang untuk mengawali sesi foto ini dan diikuti nanti oleh koordinator kecamatan Ampenan, koordinator kecamatan Kopang, Taliwang, kemudian Namal, Tanjung, kemudian Alas, dan terakhir Prayan. Mencetak kader Qurani, munculkan generasi Islami, beri solusi untuk negeri ini, membangun bangsa dengan akhlak berbudi. Hati metode baca Al-Quran, teliti semua dalam bacaan, mari sebarkan metode ini, karya kiai dalam saling berkasih. Cinta dengan maju, melangkah yuk terus maju. Syiarkanlah agamamu, yuk bersatu. Hati selalu di hati, tulus murni hanya untuk mengabdi. Semoga Allah selalu meridhoi, syiarkan ilmu dengan qiraati untuk agama, nusa dan bangsa. Qiraati semoga terus berjaya. Qiraati mencetak kader Qurani, munculkan generasi Islami, beri solusi untuk negeri ini, membangun bangsa dengan akhlak terpuji. Hati metode baca Al-Quran, teliti semua dalam bacaan, mari sebarkan metode ini, karya kiai dalam saling berkasih. Cinta dan maju, melangkah yuk terus maju. Syiarkanlah agamamu, yuk bersatu. Qiraatikan selalu di hati, tulus murni hanya untuk mengabdi. Menanamkan nilai-nilai Qurani, mendidik sejak usia dini. Semoga Allah selalu meridhoi, syiarkan ilmu dengan qiraati untuk agama, nusa dan bangsa.
masih aku simpan dalam ingatan, namamu ku abadikan sepanjang zaman. Kau harum mewangi relung hati, kau sebarkan nilai Qur'ani dengan qiraati. Tulus ikhlas murni, niat yang suci, hidupmu untuk mengabdi di jalan ilahi. Ilmumu engkau sebarkan, hartamu engkau dermakan, nyawamu engkau gadaikan, ajarkan Al-Quran. Syekh Dahlan Salim Zarkashi, perjuanganmu tiada henti, ajarkan nilai Qur'ani tertancap di hati. Ya Allah Rabbul Izzati, ridhailah kami mengabdi, kembangkan qiraati di bumi Fatimi. Tulus ikhlas murni, niat yang suci, hidupmu untuk mengabdi di jalan ilahi. Ilmumu engkau sebarkan, hartamu engkau dermakan, nyawamu engkau gadaikan, ajarkan Al-Quran. Syekh Dahlan Salim Zarkashi, perjuanganmu tiada henti, ajarkan nilai Qur'ani tertancap di hati. Ya Allah Rabbul Izzati, ridhailah kami mengabdi, ku kembangkan qiraati di bumi Fatimi. Ridhailah kami mengabdi, ku kembangkan qiraati di bumi Pertiwi. Oh Syekh Dahlan Salim Zarkashi, perjuanganmu tiada henti, ajarkan nilai Qur'ani tertancap di hati. Ya Allah Rabbul Izzati, ridhailah kami mengabdi, ku kembangkan qiraati di bumi Fatimi. Oh Syekh Dahlan Salim Zarkashi, perjuanganmu tiada henti, ajarkan nilai Qur'ani tertancap di hati. Ya Allah Rabbul Izzati, ridhailah kami mengabdi, ku kembangkan qiraati di bumi Fatimi. Hati mencetak kader Qur'ani, munculkan generasi Islami, beri solusi untuk negeri ini,
membangun bangsa dengan akhlak terpuji. Hati metode baca Al-Quran, teliti semua dalam bacaan. Mari sebarkan metode ini, karya Kiai Dahlan Salim Garbashi. Cinta dengan baju, melangkah yuk terus maju. Syiarkanlah agamamu, yuk bersatu. Hero artikan selalu di hati, tulus murni hanya untuk mengabdi. Menanamkan nilai-nilai Qurani, mendidik sejak usia dini. Semoga Allah selalu meridhoi, syiarkan ilmu dengan qiraati untuk agama, nusa dan bangsa. Qiraati semoga terus berjaya. Qiraati mencetak kader Qurani, munculkan generasi Islami, beri solusi untuk negeri ini, membangun bangsa dengan akhlak terpuji. Qiraati metode baca Al-Quran, teliti semua dalam bacaan. Mari sebarkan metode ini, karya Kiai Dahlan Salim Garbashi. Cinta dengan baju, melangkah yuk terus maju. Syiarkanlah agamamu, yuk bersatu. Hero artikan selalu di hati, tulus murni hanya untuk mengabdi. Menanamkan nilai-nilai Qurani, mendidik sejak usia dini. Semoga Allah selalu meridhoi, syiarkan ilmu dengan qiraati untuk agama, nusa dan bangsa. Qiraati semoga terus berjaya. Masih aku simpan dalam ingatan, namamu ku abadikan sepanjang zaman. Kau harum mewangi renung hati, kau sebarkan nilai Qurani dengan qiraati. Tulus ikhlas murni, niat yang suci, hidupmu untuk mengabdi di jalan ilahi. Ilmumu engkau sebarkan, hartamu engkau dermakan, nyawamu engkau gadaikan, ajarkan Al-Quran. Syekh Dahlan Salim Garbashi, perjuanganmu tiada henti, ajarkan nilai Qurani tertancap di hati. Ya Allah Rabbul Izzati, ridhailah kami mengabdi, kembangkan qiraati di bumi mati. Tulus ikhlas murni, niat yang suci, hidupmu untuk mengabdi di jalan ilahi. Ilmumu engkau sebarkan, hartamu engkau dermakan,
ajarkan Al-Quran. Syekh Dahlan Salim Zarkashi, perjuanganmu tiada henti. Ajarkan nilai Qur'ani tertancap di hati. Ya Allah Rabbul Izzati, ridhailah kami mengabdi untuk kembangkan qiraati di bumi Pertiwi. Ridhailah kami mengabdi untuk kembangkan qiraati di bumi Pertiwi. Oh Syekh Dahlan Salim Zarkashi, perjuanganmu tiada henti. Ajarkan nilai Qur'ani tertancap di hati. Ya Allah Rabbul Izzati, ridhailah kami mengabdi untuk kembangkan qiraati di bumi Pertiwi. Oh Syekh Dahlan Salim Zarkashi, perjuanganmu tiada henti. Ajarkan nilai Qur'ani tertancap di hati. Ya Allah Rabbul Izzati, ridhailah kami mengabdi untuk kembangkan qiraati di bumi Pertiwi. Qiraati mencetak kader Qur'ani, munculkan generasi Islami, beri solusi untuk negeri ini, membangun bangsa dengan akhlak terbudi. Qiraati metode baca Al-Quran, teliti semua dalam bacaan. Mari sebarkan metode ini, karya Kiai Dahlan Salim Zarkashi. Cintakan dengan maju, melangkah yuk terus maju. Syiarkanlah agamamu, yuk bersatu. Qiraati kan selalu di hati, tulus murni hanya untuk mengabdi. Menanamkan nilai-nilai Qur'ani, mendidik sejak usia dini. Semoga Allah selalu meridhoi, syiarkan ilmu dengan qiraati untuk agama, nusa dan bangsa. Qiraati semoga terus berjaya. Qiraati mencetak kader Qur'ani, munculkan generasi Islami, beri solusi untuk negeri ini, membangun bangsa dengan akhlak terpuji. Qiraati metode baca Al-Quran, teliti semua dalam bacaan. Mari sebarkan metode ini, karya Kiai Dahlan Salim Zarkashi. Cintakan dengan maju, melangkah yuk terus maju. Syiarkanlah agamamu, yuk bersatu. Qiraati kan selalu di hati, tulus murni hanya untuk mengabdi.
dengan qiraati untuk agama nusa dan bangsa. Qiraati semoga terus berjaya. Masih aku simpan dalam ingatan, namamu ku abadikan sepanjang zaman. Kau harum mewangi renung hati, kau sebarkan nilai Qur'ani dengan qiraati. Tulus ikhlas murni, niat yang suci, hidupmu untuk mengabdi di jalan ilahi. Ilmumu engkau sebarkan, hartamu engkau dermakan, nyawamu engkau gadaikan, ajarkan Al-Quran. Syekh Dahlan Salim Zarkashi, perjuanganmu tiada henti, ajarkan nilai Qur'ani tertancap di hati. Ya Allah Rabbul Izzati, ridhailah kami mengabdi, kembangkan qiraati di bumi Fatimi. Tulus ikhlas murni, niat yang suci, hidupmu untuk mengabdi di jalan ilahi. Ilmumu engkau sebarkan, hartamu engkau dermakan, nyawamu engkau gadaikan, ajarkan Al-Quran. Syekh Dahlan Salim Zarkashi, perjuanganmu tiada henti, ajarkan nilai Qur'ani tertancap di hati. Ya Allah Rabbul Izzati, ridhailah kami mengabdi, untuk kembangkan qiraati di bumi Fatimi. Ridhailah kami mengabdi, untuk kembangkan qiraati di bumi Pertiwi. Oh Syekh Dahlan Salim Zarkashi, perjuanganmu tiada henti, ajarkan nilai Qur'ani tertancap di hati. Ya Allah Rabbul Izzati, ridhailah kami mengabdi, kembangkan qiraati di bumi Fatimi. Oh Syekh Dahlan Salim Zarkashi, perjuanganmu tiada henti, ajarkan nilai Qur'ani
aku simpan dalam ingatan, namamu ku abadikan sepanjang zaman. Kau harum mewangi relung hati, kau sebarkan nilai Qur'ani dengan